Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 24 Hama Rumah Tangga. Dikta keluar dari taksi saat taksi tersebut berhenti di depan sebuah kafe. Dikta menenteng tasnya setelah membayar argo dan masuk ke dalam kafe tersebut. Dikta penasaran bagaimana wajah dari sosok Bianca yang mengaku memiliki masa lalu dengan suaminya itu. Dikta mengambil ponsel dari dalam tasnya dan membuka aplikasi chatting miliknya. Dan mendapati sebuah chat dari Bianca yang mengatakan dirinya berada di meja nomor 12. Dikta menutup ponselnya dan berjalan mencari meja 12. Sampai dia menemukan meja tersebut dengan seorang wanita seusianya dengan rambut tergerai tampak duduk di sana. "Assalamualaikum, kau Bianca?" tanya Dikta menarik kursi dan duduk di sana. Bianca melirik sekilas Dikta dan menegakkan badannya. "Kau pasti Dikta?" Dikta mengangguk kemudian menaruh kedua tangannya di atas meja dalam posisi memangku dagunya seolah siap mendengarkan cerita. "Ayo ceritakan bagaimana rencanamu merebut suamiku." Bianca mendelik, bagaimana bisa seorang istri sah dengan santainya datang. Dan tanpa beban sedikit pun mengatakan dirinya ingin mengetahui rencana calon bibit pelakor dalam rumah tangganya. "Kau sudah tidak waras, kau tidak takut?" tanya Bianca pada Dikta. Dikta tersenyum kecut. "Buat apa aku takut kalau aku memiliki suami yang menjunjung tinggi kesetiaan dalam syariat dan agama? Dan mengabaikan yang namanya hama rumah tangga." Bianca merengut. Ucapan Dikta dengan penekanan pada akhir kalimat benar-benar membuatnya serasa tertampar. "Apa maksud ucapanmu? Kau mengatakan aku hama?" Dikta menjentikkan jarinya kemudian menunjuk Bianca. "Bukan aku yang mengatakannya, tapi kau sendiri yang mengucapkannya. Ingin taruhan denganku?" "Taruhan tentang apa?" tanya Bianca pada Dikta. "Tentang sebuah pertanyaan. Jika kau benar, aku akan memberikanmu peluang untuk menggoda suamiku." Bianca mengangguk kemudian melipat kedua tangannya yang membuat Dikta menatapnya dalam. "Waiters, saya pesan 2 jus alpukat dan 1 jus jeruk." Dikta memesan 3 minuman sekaligus yang membuat Bianca sendiri bingung. "Apakah kau siap dengan pertanyaannya?" "Kau terlalu menantangku, Dikta," jawab Bianca angkuh. "Oke, minuman apa yang bisa nikah sirih?" tanya Dikta tersenyum dan kembali memangku dagunya kembali. "Pertanyaan macam apa itu?" tanya Bianca yang merasa dipermainkan. "Menurutmu?" Dikta ikut berdiri saat Bianca berdiri dan menggebrak meja. Ia berjalan ke arah Bianca meraih bahunya dan mendudukkannya di kursi. "Tenanglah dulu Bianca, biar aku ceritakan sebuah kisah tentang wanita yang paling baik menurut Rasulullah," ujar Dikta mendudukkan Bianca di kursi. "Ketahuilah Bianca, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solihah." Bianca memerah dengan wajah malu. Dikta benar-benar memberikannya tamparan tentang arti seorang istri sah. Tak lama kemudian pelayan membawa 2 jus alpukat dan 1 jus jeruk ke meja Dikta dan Bianca. "Kau masih belum paham? Anggap saja begini. 2 jus alpukat ini adalah minuman manis ibarat hubungan pernikahanku.
Dan kau terlalu asam untuk potongan jus jeruk yang ingin masuk ke dalam hubungan kami. Jelas Dikta mendorong gelas jeruk ke hadapan Bianca. Bianca berdiri, ia mengambil tasnya dan hendak pergi sebelum Dikta memanggilnya. Bianca, jawaban pertanyaanku tadi adalah Nutrisari. Dikta menyedot jus alpukatnya atas kekalahan Bianca kali ini. Assalamualaikum. Dikta membuka pintu rumah setelah sampai dari menemui Bianca. Waalaikumsalam. Jawab Sean dan Aurel kompak yang rupanya dari Dikta pergi belum beranjak dari posisinya. Bundanya Akta, pulang. Dikta tersenyum kemudian mencuci tangannya di wastafel sebelum mengambil Akta dari gendongan Aurel. Kalian berdua masih di sini aja, ngapain? Ngobrolin hari haya? Dikta sengaja menggoda Aurel dan Sean dikarenakan dirinya ingin sekali kakak dan sahabatnya itu segera sah di dalam agama. Amin, lagi ngobrol aja sama Aurel. Dia diajak ngobrol seru banget dan kakak gak nganggap pemahaman agamanya luas. Jawab Sean menatap Dikta. Kamu dari mana, Ta? Dikta terdiam. Mendapat pertanyaan seperti itu membuat Dikta bingung harus menjawab apa. Tadi ada urusan hari ini kan, aku ada seminar pernikahan jadi harus aktif lagi ngecek organisasi. Dikta sengaja berbohong agar Aurel dan Sean tidak khawatir dengan konflik kecilnya bersama Bianca. Wih, udah komebak jadi motivator adik kakak. Ujar Sean memuji. Tadi kalian ngobrolin apa sih, kayaknya seru banget. Dikta menatap Aurel dan Sean secara bergantian. Aurel dan Sean saling melempar pandangan dan senyum sebelum Aurel buka suara atas pertanyaan Dikta pada mereka. Kak Sean nanya, ciri-ciri suami baik dan sayang sama istrinya itu kayak apa? Katanya mau memantaskan diri. Jawab Aurel melirik Sean. Pipi Sean memerah yang membuat Dikta mengangkat alisnya sejenak. Kalau itu mah gampang banget. Bener tuh. Timpal Aurel pada Dikta. Seorang suami yang sayang sama istrinya bakal nanya 4 hal ini sama istrinya. Pertama, udah sholat belum? Lanjut Dikta. Kedua, udah makan belum? Aurel melanjutkan. Yang ketiga, capek gak? Dan yang terakhir, uang belanja masih ada? Ujar Aurel dan Dikta serempak pada kalimat terakhir itu. Sean menaikkan alisnya dengan tatapan bingung dan masih belum mengerti. Gini loh kak, istri itu ibarat kota yang memiliki cuaca yang kadang berubah-ubah. Sedangkan seorang suami ibarat penduduknya yang harus tahan akan cuaca tersebut. Ujar Dikta pada Sean. Istri yang terdidik lahir dari suami yang baik. Kalau suaminya soleh, berarti istrinya bakalah solehah juga. Seorang suami ibarat nahkoda dalam sebuah rumah tangga. Timpal Aurel yang membuat Sean mengangguk. Sean benar-benar kagum pada pemikiran Aurel dan Dikta. Benar-benar di luar kepalanya sendiri memiliki pemikiran yang tidak pernah Sean pikirkan sebelumnya. Ta, hari ini ngisi seminar aku ikut ya. Ujar Aurel pada Dikta. Kakak juga ikut ya. Kakak gak ada kerjaan dan kakak mau lihat bagaimana kamu ngisi seminar. Sean mengangkat tangannya. Dikta mengangguk dan mengiyakan permintaan keduanya.
Boleh sekalian pesan catering buat pengajian kematian Bang Robi nanti malam. Sementara itu di tempat lain Bianca berjalan masuk ke dalam sebuah ruangan kerja miliknya dan mengempaskan punggungnya ke kursi dengan raut wajah kesal. "Kamu kenapa lagi, Ca?" tanya seorang pria kepada Bianca. Bianca menatapnya kesal. Ternyata Dikta bukan lawan yang sepadan, bahkan dia berhasil mempermalukanku tanpa menguras habis tenaganya. Itu benar-benar membuatku kesal. Kan sudah aku bilang dia wanita yang berbeda. Kalau kau masih mau, aku ada rencana bagus. Jawab pria tersebut mengutak-atik keyboard laptopnya. "Apa?" Pria itu tersenyum miring kemudian membuka sebuah laman web, menampilkan brosur seminar pernikahan yang akan dibintang tamu oleh Dikta dan menunjukkannya ke Bianca. "Bagaimana? Aku mengerti maksudmu," jawab Bianca tersenyum miring. Dikta kini berada di sebuah ruangan tempat di mana dia menjadi bintang tamu dalam sebuah seminar pernikahan. Kini dia terduduk di sofa panjang bersama moderator. Sedangkan Aurel yang sedang menggendong Akta bersama Sean tampak berada di bangku penonton. "Mbak Dikta, ini ada pertanyaan dari para peserta seminar kita. Bagaimana sih menurut Mbak Dikta hukum menuntut pasangan kita untuk sempurna?" tanya moderator tersebut kepada Dikta. Dikta tersenyum atas pertanyaan tersebut. Ia meletakkan kedua tangannya di atas paha dan menatap lekat tamu undangan yang ada. Sudah hukum alam sebenarnya, seorang pria memimpikannya wanita yang sempurna, dan wanita memimpikannya pria yang sempurna. Dikta memberi jeda, tapi mereka gak tahu kalau Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain. Semua terdiam. Dikta berdiri dari duduknya dan memperluas pandangannya. Ketika kita sudah berbicara tentang pernikahan dan kesempurnaan di dalamnya, ketahuilah pernah Allah berfirman bahwa pasanganmu adalah pakaian untukmu. Sebuah pakaian mungkin tidak pas dan sempurna, tapi bagaimanapun juga, itu menutupi ketidaksempurnaan darimu. Melindungi tubuhmu dan mempercantik bentukmu. Dan, janganlah engkau menuntut pasanganmu untuk sempurna, tapi sempurnakanlah dirimu. Agar engkau mampu menutupi kekurangannya. Lanjut Dikta. Hening, moderator tersebut ikut terdiam, bagai sebuah tamparan bagi mereka yang masih menuntut kesempurnaan di dalam diri pasangan masing-masing. Dikta kembali berjalan ke kursinya dan duduk, sampai moderator kembali bersuara. Namun kali ini moderator tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya. "Mbak Dikta, apakah pantas seorang wanita menuntut pasangannya untuk berkecukupan?" Dikta kembali tersenyum dan lagi-lagi hanya tersenyum. Dikta menatap si penanya tersebut dengan dalam. Itu adalah bagian dari realistis kehidupan, tapi wanita solihah tidak pernah takut menikah dengan lelaki yang miskin harta. Melainkan yang ditakutkan adalah menikah dengan lelaki yang miskin ilmu dan miskin tanggung jawab. Moderator kembali mengajukan pertanyaan lain dari peserta kepada Dikta. Sekarang kan kebanyakan pasangan suami istri sama-sama bekerja, seperti Mbak Dikta dan suami sendiri. Bagaimana Mbak Dikta menanggapi hal tersebut? Sekuat-kuatnya seorang suami, ia akan tetap membutuhkan seorang istri di belakangnya. Dan sepintar-pintarnya istri, ia akan tetap membutuhkan bimbingan suaminya.
Dan itulah jawaban yang tepat dari segala kekeliruan yang ada. Jawab Dikta yang langsung mendapat aplause. Karena sebenarnya, tujuan dalam pernikahan bukan untuk berpikir sama, tapi untuk berpikir bersama. Dikta mengakhiri sesi seminar itu dengan sempurna dan benar-benar mengukuhkan dirinya sebagai seorang konsultan pernikahan. Bersambung.